Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Umatal Islam, kaum muslimin dan muslimah, hafizani wa hafizakumullah taala jami'an. Kembali pada kesempatan ini kita ingin menjawab pertanyaan yang masuk dari jamaah kita. Kali ini pertanyaan dari Ustadz Ilham Irada yang ada di Banda Aceh. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita menemukan seorang mayat atau jenazah yang kita tidak mengetahui identitasnya, apakah dia muslim atau non muslim? Apakah tetap kita salatkan ataukah bagaimana Ustaz? Baik, barakallahu fi kepada Ustadz Ilham Irada yang ada di Banda Aceh. Semoga tetap sehat walafiat dan kita semua mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang sangat bagus. Apabila kita menemukan seorang jenazah atau sosok mayat atau jenazah yang kita belum mengetahui identitasnya, apakah dia muslim atau tidak, apakah tetap kita sholatkan atau seperti apa? Pertanyaan yang sangat bagus. Maka di dalam agama Islam, ketika seorang muslim meninggal, maka Rasulullah mengatakan idza mata fatsba'hu atau fattabi'hu. Apabila sesama muslim meninggal, maka hendaklah kita ikut untuk mengkifayahkannya. Kita ikut untuk memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, ya, bahkan mengantarkannya kepada liang lahatnya, ke kuburannya. Maka ini hak muslim atas muslim yang lainnya. Maka tatkala ada seseorang yang meninggal, ya, seorang muslim yang jelas-jelas kita mengetahui seorang muslim itu meninggal, maka kita diwajibkan di dalam agama Islam untuk melaksanakan tajhizul janais, mempersiapkan segala hal untuk menyiapkan atau mengurus jenazah tersebut. Dan hukumnya tentu ini adalah wajib, ya, atau fardu di dalam agama Islam. Dan wajib itu ada dua, ada wajib aini, ada wajib kifai. Atau istilah lain, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sedangkan mengurus jenazah atau mayat ini termasuk adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Maksudnya apa? Apabila sebagian orang yang sudah cukup, ya, untuk mengurus jenazahnya, maka yang lain tidak wajib atau dia tidak mesti untuk ikut mengurusnya apabila sudah cukup beberapa orang sudah mengurus jenazahnya. Taib, kembali kepada pertanyaan ini, apakah mayat atau jenazah yang kita temukan dan belum jelas identitasnya, apa hukumnya? Apakah kita tetap mensolatkannya sedangkan kita tidak mengetahui identitasnya? Maka pertama, sebelum kita atau ketika kita menemukan jenazah atau mayat tersebut, kita berusaha untuk mengetahui dulu tanda-tanda atau ciri-ciri keislamannya. Seperti kalau laki-laki, apakah dia mayat itu sudah berkhitan atau tidak? Ya, apakah ciri-ciri, ya, dia menggunakan peci atau mungkin menggunakan seragam muslim, atau mungkin di sakunya ada mushaf atau sejenisnya. Maka berusaha dulu kita mengetahui ciri-ciri keislamannya, ya, sebelum kita mensolatkannya. Atau seperti wanita, ketika kita melihat jenazahnya mungkin dia dalam kondisi pakai jubah, ya, pakai gamis atau pakai jilbab dan seterusnya, ya. Atau ketika kita menemukan mayat ternyata ada mungkin tanda salibnya atau mungkin ada kalung salibnya atau apa dan seterusnya, maka pertama sebelum kita melaksanakan sholat pada jenazah tersebut, kita berusaha dulu untuk mencari atau mengidentifikasi apakah ini jenazah seorang muslim ataukah tidak. Tatkala tanda-tanda tersebut kita sudah temukan, ternyata dia seorang muslim, dia sudah berkhitan dan seterusnya, maka boleh hukumnya kita mensolatkannya. Karena mensolatkan jenazah atau mensolatkan mayat ini, bahkan di zaman Nabi juga pernah hampir-hampir Nabi tidak mensolatkan jenazah yang masih memiliki hutang piutang, ya. Jadi perkara ini perkara yang tidak remeh. Jadi harus kita teliti dulu jenazah ini apakah jenazah yang baik, jenazah orang yang seorang muslim ataukah tidak, ya. Apabila dia betul-betul seorang muslim, maka boleh dan kita harus solatkan, ya, memandikannya, mengkafaninya dan mensolatkannya, ya. Namun apabila jenazah tersebut umpamanya bukan muslim, ya, tanda-tanda ciri-cirinya ternyata dia adalah bukan muslim, maka tidak boleh kita solatkan, ya, tidak boleh kita solatkan. Karena yang diperintahkan oleh Nabi adalah apabila hak sesama muslim saja, ya, sesama muslim saja. Taib, bagaimana kalau ternyata identitasnya tidak bisa diidentifikasi? Apakah dia muslim atau tidak? Benar-benar ciri-cirinya, tanda-tanda tersebut tidak ada.
ya kita lihat umpamanya di kemaluannya, mungkin kemaluannya hangus terbakar sehingga kita tidak bisa mengetahui apakah dia berkhitan atau tidak, atau jenazah perempuan tersebut dalam kondisi dia jilbabnya mungkin hilang sehingga kita tidak tahu ini wanita muslimah atau tidak. Jika kondisinya seperti itu, maka kata para ulama, lihat dulu meninggalnya di mana. Apabila meninggalnya di Darul Muslim, ya di wilayah muslim, maka kita kategorikan jenazah itu jenazah muslim dan wajib kita salatkan. Namun apabila dia meninggal di Darul Kufar, ya wilayah-wilayah non muslim, maka kita kategorikan maka dia berada di wilayah tersebut, maka dia non muslim. Jadi sebagian ulama mengembalikan kepada wilayah tempat meninggalnya di mana. Apabila wilayah meninggalnya wilayah muslim, maka dia muslim. Apabila wilayah meninggalnya non muslim, maka dia dikategorikan non muslim. Maka di dalam masalah ini, jadi kita harus berhati-hati terlebih dahulu. Kita identifikasi, kita tentukan dulu jenazah tersebut apakah dia muslim atau tidak muslim. Jadi sekali lagi, ketika kita menemukan jenazah yang belum jelas identitasnya, maka perlu untuk kita perjelas dulu identitasnya. Atau mungkin ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau dia meninggal di wilayah non muslim sedangkan dia umpamanya seorang muslim? Ya, kalau memang kita tahu dia muslim, meskipun meninggal di wilayah non muslim, maka jelas dia muslim, ya wajib kita untuk sholatkan, ya wajib untuk mensolatinya. Ya, namun ketika dia meninggal di wilayah muslim, ya, dan belum ada ciri-ciri keislamannya, tidak ada tanda-tanda keislamannya, maka bagaimana ketika kita menemukan seperti ini? Maka sebagian ulama mengatakan kembalikan kepada aslinya, bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir, maka dia terlahir di atas fitrah, yaitu di atas agama Islam, maka tetap kita hukumi dia seorang muslim. Karena kaidah mengatakan al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Hukum asal sesuatu itu kita tetapkan sebagaimana sebelumnya, bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Atau mungkin ada jenazah yang kita ragu apakah jenazah ini muslim atau non muslim, yang mungkin sebelumnya dia muslim, namun sehari sebelum dia meninggal umpamanya dia pernah pergi ke gereja atau pernah pergi ke tukang seorang pendeta dan seterusnya, kemudian dia kembali ke wilayah muslim tersebut, kemudian itu dia meninggal, sehingga orang-orang ragu apakah dia masih muslim atau sudah murtad, karena sebelumnya dia sempat pergi ke gereja, kemudian bertemu dengan para pendeta dan seterusnya. Maka keraguan-keraguan yang seperti ini, kalau memang belum ada solusinya, belum ada bukti-bukti yang jelas, maka kembalikan kepada hukum asalnya, bahwasanya al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Hukum asalnya berarti kita tetapkan sebagaimana sebelumnya, yaitu dia seorang muslim. Karena keraguan-raguan itu tidak bisa mengalahkan atau menghilangkan suatu keyakinan. Ya, sebuah kaidah mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Suatu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebatas hanya keraguan-raguan. Maka ketika kita ragu kepada seorang jenazah atau mayat tersebut, dia muslim atau non muslim, maka untuk mencegah keraguan-raguan tersebut, kalau memang sebelumnya dia muslim, kemudian kita masih ragu dia murtad atau tidak, maka kembalikan kepada hukum asalnya, bahwasanya hukum asalnya dia muslim, maka kita tetapkan dia muslim. Kecuali memang ada indikasi bahwa dia murtad, kemudian jelas ada saksinya, maka baru kita tentukan atau kategorikan dia bukan muslim lagi. Maka ini yang bisa kita jawab pada kesempatan ini. Jadi kesimpulannya adalah, tatkala kita menemukan jenazah atau mayat yang belum jelas identitasnya, maka kita perjelas dulu. Kita berusaha untuk mencari kira-kira tanda-tanda keislamannya ada atau tidak. Kalau tidak ada dan memang dia meninggal di wilayah muslim, maka kita kembalikan kepada hukum asalnya sesuai dengan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir, maka aslinya adalah terlahir di atas fitrah, di atas keislaman, di atas agama Islam. Mudah-mudahan apa yang kami jawab ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Ustaz Irada yang ada di Banda Aceh mudah-mudahan bisa menyimak dan bisa memahami apa yang kami sampaikan ini, dan mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan khazanah kita dalam masalah syariat dan hukum-hukum agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi saudaraku-saudariku yang ingin bertanya seputar ilmu agama, seputar syariat agama Islam, maka boleh melayangkan pertanyaan di nomor WhatsApp di 081997723636. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ma taufiquna illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.